Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kembali menuai kontroversi setelah dikabarkan secara resmi meminta undangan untuk klub-klub Malaysia agar bisa berpartisipasi dalam Piala Presiden 2025. Membuka pintu bagi Malaysia justru bisa merusak identitas dan esensi dari turnamen ini. Mengejutkan, Tunku Ismail, pemilik klub Malaysia Johor Darul Takzim, memohon kepada Erick Thohir untuk diundang ke Piala Presiden yang akan diselenggarakan di Indonesia. Seperti yang diketahui, Erick Thohir akan mengubah format Piala Presiden kali ini, yaitu akan mengundang klub-klub Eropa yang diisi oleh pemain-pemain Indonesia. Di antaranya ada klub dari Belanda ya, klub-klub yang sudah berlaga di Liga Teratas Belanda atau Liga Utama Belanda. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman juga masih dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya. Ada sebuah video yang cukup menarik dari Football News Update teman-teman ya. Nah ini di thumbnailnya kita baca-baca bareng ya. Malaysia minta untuk bergabung di Piala Presiden 2025. Jawaban Erick Thohir sangat monohok, netizen marah besar. Nah ini teman-teman ya. Kayaknya video ini cukup menarik untuk kita dengarkan bersama-sama karena kita tahu sendiri ya, sekarang itu memang masih ramai sekali berita tentang timnas Indonesia ya, yang begitu luar biasa viral di media sosial, khususnya kita tahu sendiri di negara kita lah ya, dan mungkin di negara Malaysia juga cukup viral tentang kemajuan timnas Indonesia. Nah ini kembali lagi kita itu ke dalam negeri di Piala Presiden teman-teman ya. Yang katanya FAM minta PSSI agar klub ya dari sepak bola Malaysia ini juga diundang nanti ketika Piala Presiden teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita tidak perlu panjang lebar, mari kita simak videonya bersama-sama. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kembali menuai kontroversi setelah dikabarkan secara resmi meminta undangan untuk klub-klub Malaysia agar bisa berpartisipasi dalam Piala Presiden 2025. Langkah ini memicu reaksi keras dari pencinta sepak bola Indonesia yang menilai bahwa FAM seharusnya tidak memanfaatkan turnamen prestisius milik Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Menurut sumber yang beredar, FAM telah mengajukan surat permohonan kepada PSSI agar beberapa klub Malaysia dapat diikutsertakan dalam ajang pramusim terbesar di Indonesia tersebut. Mereka beralasan bahwa dengan ikut serta di Piala Presiden, klub-klub Malaysia dapat meningkatkan pengalaman dan kualitas kompetitif mereka sebelum musim kompetisi domestik dimulai. Lebih jauh, FAM juga mengklaim bahwa partisipasi klub-klub Malaysia dapat memperkuat hubungan sepak bola antar kedua negara serta meningkatkan daya tarik turnamen di tingkat regional. Namun, banyak pihak melihat langkah ini sebagai upaya FAM untuk menumpang kejayaan Piala Presiden yang semakin mendunia dengan hadirnya sponsor kelas dunia dan hadiah fantastis sebesar 750 miliar rupiah. Di tengah derasnya penolakan publik, PSSI kini berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, ada tekanan dari segelintir pihak yang beranggapan bahwa membiarkan klub Malaysia ikut serta dapat meningkatkan citra Piala Presiden di Asia Tenggara. Namun, di sisi lain, mayoritas pencinta sepak bola Indonesia menegaskan bahwa Piala Presiden adalah turnamen untuk klub-klub Indonesia dan tidak seharusnya menjadi tempat bagi tim asing, apalagi dari Malaysia yang selama ini kerap meremehkan sepak bola Indonesia. Ironisnya, permintaan FAM ini justru mengingatkan publik pada insiden di masa lalu ketika Indonesia ingin berpartisipasi dalam turnamen Pesta Bola Merdeka yang diadakan oleh Malaysia,
tetapi FAM dengan tegas menolak kehadiran tim Indonesia. Keputusan FAM kala itu memicu kekecewaan besar di kalangan supporter Indonesia, yang kini menilai bahwa FAM sedang menuai apa yang mereka tanam. Turnamen ini bukan Liga Champions ASEAN, ini Piala Presiden, kebanggaan sepak bola nasional kita, ujar seorang pengamat sepak bola nasional. Membuka pintu bagi Malaysia justru bisa merusak identitas dan esensi dari turnamen ini. Sementara itu, PSSI masih belum memberikan keputusan resmi terkait permintaan FAM. Beberapa pejabat federasi menyatakan bahwa mereka akan mengkaji aspek teknis dan regulasi sebelum mengambil langkah final. Mengejutkan, Tunku Ismail, pemilik klub Malaysia Johor Darul Takzim, memohon kepada Erick Thohir untuk diundang ke Piala Presiden yang akan diselenggarakan di Indonesia. Seperti yang diketahui, Erick Thohir akan mengubah format Piala Presiden kali ini, yaitu akan mengundang klub-klub Eropa yang diisi oleh pemain-pemain Indonesia. Di antaranya ada klub dari Belanda ya, klub-klub yang sudah berlaga di Liga teratas Belanda atau Liga Utama Belanda. Tunku Ismail, dia ingin klub JDT dan satu klub dari Sabah FC untuk mengikuti kejuaraan Piala Presiden ini karena akan meningkatkan kualitas tim mereka. Karena di Johor Darul Takzim dan Sabah FC terdaftar pemain Indonesia, yaitu ada Jordi Amat di JDT dan ada Sadi Ramdhani di Sabah FC. Nah, apakah Erick Thohir akan mengizinkan kedua klub Malaysia ini untuk mengikuti turnamen Piala Presiden yang akan diselenggarakan akhir tahun ini? Karena wacananya Erick Thohir hanya akan mengundang klub-klub Eropa saja yang diisi oleh pemain-pemain Indonesia. Ada Nijmegen, ada FC20, ada Venezia, dan ada klub-klub Eropa yang lain juga. Ada Oxford yang diisi pemain-pemain Indonesia. Nah, bagaimana menurut kamu? Klub mana saja yang layak diundang oleh Erick Thohir untuk mengikuti Piala Presiden tahun ini? Silahkan di kolom komentar. Piala Presiden 2025, here we go guys ya. Akan berlangsung pada tahun ini dan Erick Thohir baru saja guys ya mengeluarkan kenyataan beliau tentang Piala Presiden. Piala Presiden untuk tahun ini guys ya akan ada konsep yang berbeda guys ya, kerana akan menggunakan klub yang ada pemain timnas Indonesia bos, yang ada di Indonesia bos, lawan klub-klub di Indonesia. Jadi, ini antara klub-klub yang ada pemain timnas Indonesia guys. Of course guys ya, FC Dallas, ada Martin Paes, Venezia FC guys, my favorite players, JEZ, Oxford United, ada Ole Romani dan Marcelo Ferdinand. Port FC, ada siapa tu kapten kita tu, aku lupa namanya. Asnawi, Asnawi, Bangkok United, ada Pratama. Dan FC20, Miss Hilgers, Borussia Mönchengladbach, ada Kevin Dick, dan banyak lagi guys. Aduh, banyak lagi player-player di Indonesia yang bermain di luar negeri. Tapi kalau bagi aku ada JDT guys ya, JDT yang paling dekat lah sekarang ni. Ada kapten kita yang paling kita respect, yaitu Jordi Amat. Walau bagaimanapun, aku memang suka guys ya klub-klub yang bertanding di Piala Presiden ya, klub-klub di luar negeri yang ingin bertanding di Piala Presiden dan memberikan pengalaman kepada pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Indonesia guys. Dan mungkin ini akan menunjukkan potensi pemain-pemain lokal untuk bermain dengan skuad kebangsaan. Mungkin Coach Patrick akan lihat dalam perlawanan ini juga guys. Penting itu. Jadi, Coach Patrick mungkin akan lihat perlawanan ni, adakah pemain lokal boleh bersaing dengan pemain-pemain luar. Dan insyaAllah aku akan update sekali untuk Piala Presiden untuk 2025 ini. Jadi, kalian komen saja di dalam kolom komentar tentang Piala Presiden 2025 guys. Nah oke teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang video yang tadi ya. Nah kita itu kembali ke dalam negeri dulu teman-teman ya.
berbicara tentang Piala Presiden tahun 2025 ini ya. Apakah video yang tadi itu memang beneran FAM itu ingin bermain di laga Piala Presiden teman-teman ya. Kita tunggu aja nanti ketika Piala Presiden ini sudah berlangsung teman-teman ya. Itu baru fix mungkin ya. Kalau sekarang itu beritanya itu kayaknya lagi simpang siur ya, karena saya cari-cari berita juga kok nggak ketemu-temu teman-teman ya. Nah, yang pastinya Piala Presiden edisi 2025 ini akan digelar sebelum Liga 1 2025 ya. 2025 garis miring 2026. Nah, kali ini mengusung konsep yang berbeda memang teman-teman ya, dengan mengundang klub para pemain yang ada di luar negeri mungkin ya. Turnamen pramusim tersebut rencananya akan digelar pada bulan Juli mendatang. Nah, konsep ini terbilang menarik karena akan memberikan warna berbeda dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. Ya, Pak Erick Thohir ini ya mencoba membangun ekosistem dan apresiasi bahwa dengan adanya pemain kita yang main di luar negeri, kata Pak Erick Thohir ya dalam jumpa pers di Menara Dana Reksa Jakarta tanggal 25 bulan 2 2025 ya. Nah, tentu ini mengharapkan pemain dari kita ya, permainan bola kita itu tidak sekedar dipakai untuk komersialisasi, menaikkan medsosnya, awareness-nya saja, ujarnya ya. Nah, Pak Erick Thohir ini menjelaskan Piala Presiden diharapkan menjadi momen bagi para pemain abroad ya untuk unjuk gigi. Ajang ini bisa menjadi panggung tersendiri buat para pemain yang masih minim menit bermain di klub luar negeri ya. Nah, beberapa pemain yang merumput di Eropa memang ada yang jarang mendapatkan kesempatan bermain. Namun yang berkompetisi di Asia mayoritas sudah menjadi pemain utama di klub masing-masing. Nah, kita harus beri penghargaan ke klub-klub yang memberi para pemain Indonesia kesempatan untuk bermain. Malah klub ini ya bisa punya sister club di Indonesia, tutur Erick Thohir. Jadi kami ingin menjembatani komitmen dari klub ini dengan value dari negara-negara ini. Jadi kami ingin bangun ekosistemnya lah. Nah, oke teman-teman ya, pada intinya dalam konsep pertandingan atau laga di Piala Presiden kali ini memang mungkin didesain berbeda oleh Bapak Erick Thohir. Nah, ini cukup menarik teman-teman ya. Nanti kalau seandainya banyak klub yang bisa tampil di Piala Presiden, tentu saja itu akan sangat membuat menarik ketika kita menonton permainan-permainannya di ajang Piala Presiden ini teman-teman ya. Nah, oke lah ya. Tentang video yang tadi kita tunggu saja ke depannya apakah FAM ini nantinya bisa mengirim dari tim Malaysia untuk bermain di ajang Piala Presiden ini teman-teman ya. Oke ya, sekian dulu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kita semuanya ya. Dan permainan dari sepak bola Indonesia tentu saja kita harapkan lebih maju. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.